Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Celah ruang di dunia kecil itu tidak ditutup, tetapi tidak ada satupun orang di dekatnya yang berani mendekat. Ini Xiao Fan, bukan Kaisar Sucu Xiao. Apakah dia dalam bahaya? Pada saat ini, seorang leluhur tua keluarga tiba-tiba berbicara. Kurasa tidak Kaisar Suci Xiao memiliki kekuatan ranah Jintian, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Ini mungkin. Orang-orang yang datang ke Kyushu semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang dan leluhur lainnya di alam segala hal tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Jika Xiao Fan benar-benar mati, itu akan menjadi pertolongan Tuhan bagi mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan memulai pembantaian di Kyushu. Bunuh semua orang di Kyushu dan kirim mereka untuk dikubur bersama Xiao Fan. Duar, duar, duar. Aura mengerikan terus memancar dari celah ruang, menyebar ke dunia luar. Apakah Kaisar Suci Xiao baik-baik saja? Aku tidak tahu. Semua lawannya adalah kultivator ranah Jintian. Jika Kaisar Suci Xiao dikalahkan, apa hasilnya? Pada saat ini, orang-orang yang datang ke Kyushu semuanya terkejut dan menatap retakan itu bersama-sama dengan ekspresi berbeda. Ayah wajah Xiao Li memucat dan tinjunya mengepal, sekali lagi menyaksikan ayahnya menghadapi musuh yang kuat sendirian. Sebagai seorang putra, ia hanya bisa menyaksikan pertempuran itu tetapi tak berdaya. Xiao Qing berada dalam situasi yang sama, memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Li, merasa tertekan melihat Xiao Fan berhadapan dengan orang-orang kuat sendirian. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zhankui, Hong Mo, Hurui, Namong Lingxuan dan gadis-gadis lainnya semuanya tampak khawatir, meskipun Xiao Fan telah mengatakan kepada mereka sebelumnya bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Tapi lawan Xiao Fan kali ini adalah seorang kultivator ranah Jintian, dan ada 3 kultivator ranah Jintian sekaligus. Bohong kalau mereka tidak khawatir. Orang-orang dari Pixinmen, Kuil Ziyun, Pavilion Ziwei, dan keluarga Wang yang datang ke sini semuanya memiliki ekspresi rumit dan tatapan khawatir. Ada yang senang, ada pula yang khawatir. Saat ini, para leluhur klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang, dan lainnya menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung di wajah mereka dan sangat gembira. Jika Xiao Fan benar-benar mati di dunia kecil ini, maka musuh besar mereka akan lenyap. Bahkan para leluhur ini pun sudah siap saat ini. Jika Xiao Fan benar-benar mati di dunia kecil, mereka pasti akan segera menyerang Kyushu dan menghancurkannya untuk melampiaskan amarah dan membalas dendam mereka kepada Xiao Fan. Dapat dikatakan bahwa setiap orang di wilayah dalam Kyushu sekarang memiliki pemikiran yang berbeda. Di dalam celah, binatang kecil, kamu apa yang kamu lakukan? Wajah Qian Daoling memucat, dan riak-riak air yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan hukum di ranah Jingdao? Huo Jian terkejut dan terdiam. Kenapa begini? Kenapa kamu memiliki kekuatan hukum yang begitu kuat? Kata Han Fu dengan marah. Pada saat ini, ketiga kultivator ranah Jintian yang bertarung dengan Xiao Fan memiliki wajah yang jelek. Sejak mereka memasuki dunia kecil, mereka selalu ditekan oleh Xiao Fan. Jika Xiao Fan sangat kuat, mereka masih bisa memahaminya, tetapi masalahnya, yang menakutkan dari Xiao Fan bukan hanya kekuatannya. Tetapi Xiao Fan telah menguasai kekuatan hukum, dan kekuatan hukumnya lebih kuat dari kekuatan hukum mereka. Pada saat ini, Qian Daoling, Huo Jian, dan Han Fu diselimuti oleh kekuatan atribut bumi, membuat mereka merasa seolah-olah membawa beberapa planet raksasa di punggung mereka. Kekuatan tersebut menekan gerakan, memperlambat, dan juga berdampak besar pada kekuatan spiritual mereka. Dia sangat kuat, gumam Yang Yun tak percaya. Anak ini baru setengah tahun berlalu, sudah sekuat ini.
Hou Yang Biao juga terkejut, dia pernah bertarung dengan Xiao Fan sebelumnya, dan dia juga sedikit memahami kekuatan Xiao Fan, namun kekuatan yang si tunjukkan. Xiao Fan saat ini begitu aneh dan tak terduga, membuat Hou Yang Biao takjub. Jika Xiao Fan pernah menunjukkan kekuatan seperti itu sebelumnya, Hou Yang Biao bahkan tidak bisa menjamin bahwa ia bisa melawan Xiao Fan dengan skor imbang saat itu. Xiao Fan baru mengasingkan diri selama setengah tahun, apakah kekuatannya sudah meningkat pesat? Hou Yang Biao tidak percaya semua ini benar. Yang juga mengejutkan Hou Yang Biao dan Yang Yun adalah bahwa Xiao Fan hanya berada di ranah Jingdao, jadi bagaimana dia menguasai kekuatan hukum? Mereka pasti tidak salah. Kekuatan hukum yang menyerang Han Fu, Qian Daoling, Huo Jian, dan lainnya saat ini adalah kekuatan hukum atribut bumi, dan bukan kekuatan hukum yang bisa digunakan oleh kultivator ranah Jingtian biasa. 5 kultivator ranah Jingtian di dunia kecil belum pernah melihat kekuatan hukum atribut bumi sekuat ini sebelumnya. Siapapun yang berani bertindak liar di Kyushu, bersiaplah menanggung akibatnya. Xiao Fan mendengus dingin dan berbicara dengan nada mendominasi. Setelah tiba di dunia kecil, diagram bintang menjadi tidak sabar dan ingin segera menekan Han Fu, Qian Daoling, dan Huo Jian serta menyerap kekuatan hukum mereka. Namun Xiao Fan menolak dan menghentikan diagram bintang. Hou Yang Biao dan Yang Yun masih berada di dunia kecil. Jika diagram bintang bertindak, bukankah itu sama saja dengan mengungkap rahasianya? Jadi, Xiao Fan menyuruh diagram bintang untuk menahan diri, membuat jejak serangannya lebih tersembunyi, dan mencoba untuk tidak membiarkan pihak lawan menyadari kelemahannya. Diagram bintang tidak berdaya, tetapi ia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Fan masuk akal, jadi ia akhirnya memilih untuk bekerja sama. Maka, situasi pertempuran pun menjadi seperti ini. Saat kedua belah pihak bertarung, Han Fu, Huo Jian, dan Qian Daoling sama sekali bukan tandingan Xiao Fan, teruslah berjuang. Teriak Xiao Fan dingin, memegang pedang hitam dan merobek langit dunia kecil. Brengsek, jangan lengah. Bajingan, apakah kamu pikir kami takut padamu? Huo Jian, Han Fu, dan Qian Daoling sangat marah ketika mendengar ini. Jangan pedulikan keanehan anak ini, hentikan dia dulu, dan kita bisa urus sisanya nanti. Teriak Qian Daoling dengan marah, dan kekuatan hukum atribut air di sekujur tubuhnya bergetar, memengaruhi kekuatan hukum atribut air di seluruh dunia kecil. Tiba-tiba, gumpalan air hitam muncul dari udara tipis dan menyerbu Xiao Fan untuk menelannya. Serang! Huo Jian meraung, lalu mengeluarkan serangan terkuatnya. Kekuatan hukum emas di sekelilingnya meledak, mengembun menjadi tombak emas yang mengerikan, yang mengandung aura yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, ia mematahkan kekuatan itu dengan paksa dan menghilangkan kekuatan hukum bumi yang berasal dari diagram bintang di sekelilingnya. Tentu saja, ini karena diagram bintang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, mustahil bagi Huo Jian untuk melakukannya dengan kekuatannya. Ayo kita bunuh dia bersama. Teriak Han Fu keras. Kekuatan mengerikan hukum atribut kayu menyebar ke seluruh dunia kecil. Dikombinasikan dengan kekuatan hukum atribut air Qian Daoling, tiba-tiba meledak dengan ekspansi yang mengerikan. Tanaman merambat tak berujung muncul dari udara tipis, menutupi seluruh dunia kecil dan menyelimuti Xiao Fan. Apa-apaan ini? Hou Yang Biao terkejut, ia tak menyangka orang-orang ini begitu kejam, masing-masing dari mereka menggunakan serangan terkuat mereka untuk menghadapi Xiao Fan. Yang Yun juga terkejut, orang-orang ini berencana bertarung sampai mati dengan Xiao Fan. Yang Yun dan Hou Yang Biao menggunakan kekuatan hukum mereka sendiri untuk melindungi diri. Ayo, teriak Xiao Fan dingin, memegang pedang hitam dengan rune aneh yang berkelebat di atasnya potong. Warna hitam pekat yang besar meletus di sekitar Xiao Fan, dan pada saat yang sama, baju zirah berwarna emas muncul di sekitar Xiao Fan, melindunginya. Pedang ini hampir membelah seluruh dunia kecil menjadi dua. Pada saat itu, langit telah terkoyak, dan makhluk-makhluk di dunia kecil itu telah mati.
Faktanya, ketika perang ini terjadi di dunia kecil, sudah ditakdirkan bahwa banyak sekali nyawa akan mati di sini. Dunia kecil ini milik Qian Daoling, dan dia merasa patah hati saat ini. Mengolah dunia kecilnya seperti mengolah rumahnya sendiri, tetapi akhirnya hancur seperti ini. Xiao Fan, kamu pantas mati, kata Qian Daoling dengan marah, dan pada saat yang sama dia yakin bahwa Xiao Fan punya rahasia besar. Bunuh! Huo Jian meraung, mendesak tombak emas itu jatuh, mengguncang seluruh dunia kecil itu. Kemanapun tombak itu lewat, ruang itu hancur berkeping-keping. Ark! Xiao Fan meraung dan mengayunkan pedangnya. Energi pedang yang mengerikan mendesing dan menebas tombak emas itu, tetapi ia tak mampu menghentikan tombak itu mendekat. Hehehe nak, aku sudah berada di ranah Jingdao selama 300.000 tahun. Apa kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan ranah Jingdao? Bermimpilah. Huo Jian mencibir. Han Fu dan Qian Daoling sangat gembira melihat ini. Kekuatan hukum saling menguatkan dan menahan. Mereka berpikir mungkin metode serangan Huo Jian yang menekan Xiao Fan. Hah, begitukah? Xiao Fan mencibir, dan aura di sekelilingnya melonjak lagi. Ia terus-menerus menebas ratusan energi pedang untuk menghentikan tombak emas itu. Pada saat yang sama, Xiao Fan berkomunikasi dengan diagram bintang, memintanya untuk memberikan tekanan dan menggunakan kembali kekuatan hukum atribut bumi pada Huo Jian. Lemah Huo Jian mendengus dingin dan menuangkan kekuatan spiritual dengan panik, berharap bisa menghancurkan Xiao Fan dan dunia kecil ini dengan serangan terkuatnya. Pada saat ini, kekuatan hukum atribut bumi yang baru saja dihancurkan oleh Huo Jian tiba-tiba muncul dan menekan Huo Jian dengan kuat. Kekuatan itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan hukum atribut bumi yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana mungkin? Ekspresi Huo Jian membeku. Untuk sesaat, napas Huo Jian tidak teratur, dan tombak emas kehilangan berkah kekuatan spiritualnya. Mati! Xiao Fan meraung, dan energi pedang yang mengerikan terus mengenai tombak emas. Tombak emas itu hancur berkeping-keping dan akhirnya berubah menjadi genangan kabut emas. Wajah Huo Jian memucat dan dia batuk seteguk darah karena tombak emasnya telah hancur. Apa lagi yang bisa keluarkan? Ayo! Xiao Fan mencibir. Ini bagaimana dia bisa sekuat itu? Wajah Qian Daoling berubah drastis. Huo Jian, kamu baik-baik saja. Han Fu menatap Huo Jian dengan muram dan bertanya dengan khawatir. Jika Huo Jian terluka, pertarungan mereka selanjutnya akan lebih merepotkan. Karena mereka telah memilih untuk menjadi musuh Xiao Fan, dan kedua belah pihak sudah mulai bertarung, tidak ada jalan kembali, Xiao Fan harus dibunuh. Tidak masalah, kata Huo Jian dengan wajah muram dan menggertakkan gigi karena merasa itu pertanyaan yang konyol. Pada saat ini, kekuatan emas hukum di sekitarnya sangat melemah. Ini adalah akibat dari serangan balik. Kekuatan hukum belum mencapai puncaknya dan akan membutuhkan waktu istirahat yang lama untuk pulih. Lanjutkan. Xiao Fan mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Sialan Huo Jian menggertakkan giginya, sangat marah. Han Fu menghembuskan napas, dan mengaktifkan kekuatan hukumnya sendiri, menyelimuti Huo Jian dan membantunya pulih. Kekuatan hukum atribut kayu memiliki efek khusus menghidupkan kembali pohon mati. Hukum ini dapat digunakan untuk diri sendiri maupun untuk membantu orang lain. Kuat sekali Yang Yun tercengang. Dia monster, kata Hou Yang Biao dengan takjub. Ia bahkan semakin ketakutan saat ini. Yang Yun dan Hou Yang Biao berpikir bersamaan, jika Xiao Fan benar-benar melangkah ke ranah Ziyuan, apakah para kultivator di wilayah bintang Hongtian yang berada di ranah Jingtian harus dengan sopan memanggil Xiao Fan Kaisar Suci Xiao? Jika itu benar-benar terjadi, akibatnya sungguh tidak dapat dipercaya. Tentu saja, ini adalah pemikiran Hou Yang Biao dan Yang Yun sendiri. Sialan, ayo serang bersama. Qian Daoling menggertakkan giginya. Ark! Huo Jian berteriak keras dan menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan hukumnya, ingin melawan Xiao Fan.
Ekspresi Han Fu muram saat dia membuat dirinya tak terlihat dan menyatu dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Cara Xiao Fan aneh, dan sangat sulit untuk melenyapkannya. Qian Daoling menggertakkan giginya, kedua tangannya menggenggam, dan sekali lagi memanggil air hitam yang tak terhitung jumlahnya. Air hitam itu tiba-tiba muncul dari segala penjuru dunia kecil dan menelan Xiao Fan. Air hitam kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Air hitam ini mengandung energi darah yang kaya. Ini adalah salah satu metode pembunuh Qian Daoling. Ini adalah metode mengintegrasikan sejumlah besar esensi dan darahnya sendiri ke dalam air hitam untuk menggerogoti tubuh musuh. Xiao Fan meraung, dan 3 klon muncul. Pada saat yang sama, Dharma Phoenix dan Dharma Naga muncul terbungkus dalam api iblis Cixiao dan melancarkan serangan dahsyat. Sialan, bajingan ini benar-benar merajalela. Geram Huojian, kekuatan hukum emas membakar sekujur tubuhnya. Ia mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk melawan senjata sihir tingkat suci itu. Dharma Phoenix dan Dharma Naga keduanya menyerbu ke arah Qian Daoling. Api iblis Cixiao kini telah berubah menjadi api hitam. Dengan kekuatan spiritual Xiao Fan yang menyatu, ia membakar tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil dengan liar, mencoba memaksa Han Fu keluar. Ada Han Fu dalam kegelapan, siapa tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada saat ini, tubuh asli Xiao Fan meminjam sebagian kekuatan hukum emas dari diagram bintang dan menambahkan kekuatan hukum emas ini ke pedang hitam, potong. Xiao Fan memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan energi pedang gelapnya disertai cahaya keemasan saat ia menyerbu ke arah Qian Daoling. Apa? Wajah Qian Daoling berubah drastis. Dia benar-benar merasakan hembusan kekuatan hukum emas dari energi pedang Xiao Fan. Anak ini tidak hanya menggunakan kekuatan hukum atribut bumi, tetapi juga kekuatan hukum atribut emas. Monster macam apa ini? Qian Daoling tidak percaya bahwa seorang anak di ranah Jingdao benar-benar dapat menguasai kekuatan dua hukum. Kekuatan hukum emas, Yang Yun dan Hou Yang Biao, yang menyaksikan pertarungan dari samping, melihat semuanya dengan jelas. Selain Qian Daoling, mereka juga menyadarinya pada saat yang sama. Saat itu, keduanya tampak ngeri dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah aku salah melihatnya? Dia benar-benar menguasai kekuatan dua hukum sekaligus. Gumam Hou Yang Biao takjub, tidak iya, aku juga merasakannya, itu memang kekuatan hukum emas. Yang Yun berkata dengan takjub, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Kekuatan hukum ganda bagaimana Xiao Fan melakukannya? Hou Yang Biao terdiam, menurut mereka, ini hampir mustahil, dari zaman kuno hingga sekarang, dalam sejarah wilayah bintang Hongtian, hanya Lingdongan yang menguasai kekuatan dua hukum. Lingdongan dikenal sebagai orang nomor satu di wilayah bintang Hongtian, ia tak terkalahkan saat itu dan mampu melawan balik bahkan ketika ia pergi ke medan perang surgawi, namun demikian, Lingdongan baru menguasai kekuatan hukum setelah ia memasuki ranah Jingtian, dan ia tetap diam di ranah Jingtian selama 3000 tahun sebelum ia menguasai kekuatan hukum kedua. Tapi Xiao Fan sekarang baru berada di ranah Jingdao. Terlebih lagi, kekuatan hukum yang digunakannya sama sekali tidak sederhana, dan bahkan dapat menekan Huojian, Qian Daoling dan para kultivator ranah Jingtian lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa semua ini berkat diagram bintang, karena Kou Wushuang dan Song Tuo, yang sebelumnya telah dilahap oleh diagram bintang, telah memperoleh sejumlah kekuatan atribut dari mereka. Sialan. Qian Daoling menggertakkan giginya dan mengubah dirinya menjadi air, membiarkan Xiao Fan menghancurkannya dengan pedang, lalu memulihkan dirinya. Pendekatan ini juga berbahaya bagi Qian Daoling sendiri. Tetapi jauh lebih kuat daripada pemulihan pasif setelah tubuhnya dihancurkan oleh Xiao Fan. Sialan, kenapa dia bisa sekuat itu? Gerutu Han Fu, lah bersembunyi di kegelapan, di belakang Qian Daoling. Ia juga merasakan kekuatan hukum emas Xiao Fan, lah tampak serius, bingung bagaimana menghadapinya. Sudah selesai. Ayo tunjukkan lagi kekuatanmu satu persatu, cibir Xiao Fan. Brengsek.
Terkutuk, binatang buas ini. Qian Daoling, Han Fu, dan Huo Jian sangat marah ketika mendengar ini. Ketemu ekspresi Xiao Fan tegas. Baru saja, melalui stimulasinya, ia berhasil membuat Han Fu, yang bersembunyi di kegelapan, mengungkapkan gejolak emosinya, dan Xiao Fan pun menemukan tempat persembunyiannya. Xiao Fan menebas dengan pedangnya, membuat Han Fu terkejut hingga ia segera menyingkir dari tanaman merambat itu. Hebat sekali, gumam Xiao Fan. Setiap kultivator ranah Jingtian ini sangat sulit dihadapi. Dalam situasi tadi, Han Fu berhasil lolos. Kekuatan lawan memang luar biasa. Ketika mereka mendengar Xiao Fan mengucapkan kata aneh, wajah Yang Yun dan Hou Yang Biao berkedut. Mereka benar-benar ingin mengatakan, yang benar-benar hebat adalah kamu. Seorang anak di ranah Jingdao ternyata dapat menguasai kekuatan dua hukum. Saat ini, Huo Jian, Han Fu, dan Qian Daoling semuanya tampak sangat buruk rupa. Mereka tahu betul saat ini bahwa mereka telah menabrak tembok. Gagasan untuk merebut senjata spiritual tingkat suci dan memaksa Xiao Fan mengungkapkan rahasianya lenyap dari pikiran mereka. Jika situasi saat ini terus berlanjut, mereka akan kelelahan sampai mati di sini. Tentu saja, jika para kultivator ranah Jingtian ini ingin pergi, Xiao Fan tidak dapat menahan mereka meskipun dia menginginkannya semua dengan alasan jika diagram bintang tidak mengambil tindakan. Ranah Jingtian apa-apaan seperti ini? Xiao Fan berbicara dengan arogan dan mendominasi. Yang Yun, Hou Yang Biao. Yang Yun, pergi dan hentikan dia. Aku berutang budi padamu saat ini. Suara Qian Daoling terdengar di telinga Yang Yun. Yang Yun tercengang. Qian Daoling mulai takut dan ingin dia menjadi pembawa damai. Yang Yun, tolong bantu aku membujuk orang ini untuk berhenti. Aku berutang budi padamu. Yang Yun, aku pernah menolongmu 30.000 tahun yang lalu. Apa kamu masih ingat? Tolong bantu Xiao Fan menghentikan perkelahian ini. Pada saat ini, Han Fu dan Huo Jian juga mengirim pesan kepada Yang Yun pada saat yang sama, berharap dia bisa membantu menghentikan Xiao Fan. Han Fu, Huo Jian, dan Qian Daoling baru saja berbincang melalui telepati. Mereka semua tahu bahwa melanjutkan pertarungan tidak akan ada gunanya bagi mereka. Tetapi jika mereka diminta untuk menyerah dan mengakui kesalahan mereka secara sukarela, apalagi jika Xiao Fan bersedia memaafkan mereka, bagaimana mereka akan mampu muncul di wilayah bintang Hongtian di masa depan? 3 kultivator ranah Jingtian dipukuli hingga menyerah oleh seorang anak kecil di ranah Jingdao. Jika masalah ini menyebar, Qian Daoling, Yang Yun, dan Huo Jian tidak akan mampu lagi bertemu dengan orang-orang ini. Baiklah. Wajah Yang Yun memucat, dan dia mengangguk setuju tanpa daya. Meskipun Yang Yun tidak yakin apakah Xiao Fan akan memberinya wajah ini. Tetapi karena mereka bertiga sudah berbicara, Yang Yun harus membantu. Saudara Xiao, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku wajah dan mari kita lupakan masalah ini, kata Yang Yun dengan wajah muram. Jika memungkinkan dia tidak mau membuka mulutnya, tetapi apakah dia harus menyaksikan Qian Daoling, Huo Jian dan Han Fu dibunuh oleh Xiao Fan? Yang Yun tentu saja tidak bisa melakukannya. Membiarkan mereka pergi. Xiao Fan mencibir, berpikir sejenak, lalu berkata, maaf, Senior Yang Yun, bukan tidak mungkin membiarkan mereka pergi, tapi mereka datang ke Kyushu dan membuat Kyushu kehilangan muka, jadi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lalu apa yang kamu inginkan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, Yang Yun segera menyadari bahwa bukan tidak mungkin membiarkan Xiao Fan melepaskan ketiga orang ini. Dan jelas ada kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk berunding. Qian Daoling, Han Fu, dan Huo Jian tidak mengambil tindakan apapun saat ini, melainkan menunggu langkah Xiao Fan selanjutnya. Mereka tidak ingin terus bermusuhan dengan Xiao Fan. Mudah bagiku untuk memaafkan mereka. Cukup berlutut dan minta maaf dengan tulus di area dalam Kyushu, lalu lupakan masalah ini. Xiao Fan mencibir. Yang Yun. Mendengar ini, Huo Jian, Han Fu, dan Qian Daoling sangat marah.
Kata-kata Xiao Fan sama sekali tidak bermaksud bernegosiasi. Itu adalah penghinaan yang nyata bagi mereka. Kamu bocah, kamu cari mati. Teriak Qian Daoling dengan marah dan geram mendengar kata-kata Xiao Fan. Bajingan kecil, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Geram Huo Jian. Kamu cari mati. Tak ada yang berani bicara seperti ini padaku, kata Han Fu dengan marah. Hou Yang Biao juga tercengang. Kesombongan Xiao Fan sekali lagi menyegarkan kesadarannya. Saudara Xiao, ini tidak pantas. Ada pepatah mengatakan jika kamu mundur selangkah, langit akan lebih luas. Yang Yun tampak tidak senang dan mulai membujuk. Qian Daoling, Han Fu dan Huo Jian pasti tidak akan menyetujui permintaan Xiao Fan, dan meminta mereka berlutut dan meminta maaf di depan umum tidak diragukan lagi merupakan mimpi. Kalau begitu tidak ada gunanya bicara. Ayo terus bertarung. Xiao Fan mendengus dingin dan menatap Qian Daoling, Huo Jian, dan Han Fu. Sialan kamu binatang kecil, teriak Qian Daoling dengan marah, matanya menyemburkan api amarah. Binatang kecil, saat aku menjelajahi wilayah bintang Hongtian, leluhurmu bahkan belum lahir. Beraninya kamu menantangku, kamu mencari kematian. Huo Jian murka, dan kekuatan hukum emas di sekelilingnya membara dengan dahsyat. Binatang kecil, kamu cari mati. Teriak Han Fu dingin, dan duri-duri merah muncul dari sulur-sulurnya yang menggulung, masing-masing mengandung racun yang dapat merusak segalanya. Hehehe, ayolah, biarkan aku melihat kekuatanmu. Xiao Fan mencibir, sama sekali tidak menganggapnya serius. Mati, serang bersama. Binatang buas, kamu cari mati. Mereka bertiga berteriak marah dan bergegas menuju Xiao Fan. Mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka akan menghancurkan bocah ini menjadi debu dan abu untuk melampiaskan kebencian mereka. Bewa hahaha, ayo serang aku, kacung. Xiao Fan meraung, dan 3 Kion kembali bertindak. Dharma Phoenix dan Dharma Naga menyerang secara bersamaan. Berkat bantuan kekuatan diagram bintang, situasi pertempuran sepenuhnya berada di tangan Xiao Fan, dan ia terus menekan lawan dan bertarung. 1 jam kemudian sialan brengsek. Mengapa metode anak ini begitu aneh? Wajah Qian Daoling, Huo Jian, dan Han Fu memucat, dan aura mereka tak lagi berada di puncaknya. Setelah bertarung sekuat tenaga melawan Xiao Fan hingga saat ini, kekuatan hukum mereka telah terkuras habis. Di dunia kecil yang dipenuhi kekuatan air ini, hanya Qian Daoling yang dapat mengabaikan kekuatan hukum dan selalu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, tidak ada perbandingan antara Qian Daoling dan Xiao Fan. 3 anjing tua, bersujudlah dan akui kesalahanmu, kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai, kata Xiao Fan dengan nada dingin dan tegas. Nak, tidak bisakah kamu langsung menekan mereka bertiga? Apa gunanya membuat mereka berlutut dan meminta maaf? Saat itu, suara diagram bintang muncul di benak Xiao Fan. Apa yang diinginkan diagram bintang adalah kekuatan hukum dalam tubuh ketiga orang ini. Dari sudut pandang diagram bintang, itu akan cukup untuk membunuh mereka bertiga, tetapi Xiao Fan selalu menahan diri dan tidak membiarkannya menggunakan kekuatan penuhnya. Tampaknya sejak awal, Xiao Fan tidak berniat untuk sepenuhnya menekan ketiga orang itu. Xiao Fan mengabaikan diagram bintang dan menatap ketiga orang itu, matanya penuh dengan ejekan. Xiao Fan, kamu sedang bermimpi. Qian Daoling menggertakkan giginya. Binatang kecil, kamu terlalu sombong. Sial. Hehehe, kalau begitu jangan salahkan aku yang kejam. Xiao Fan mencibir dan terus menyerang. Hou Yang Biao dan Yang Yun berdiri di sana, menyaksikan dengan takjub. Katamu, kalau kita berdua bertindak, bisakah kita menekannya? Hou Yang Biao ragu-ragu dan berpikir sejenak. Maksudmu menekan Xiao Fan? Yang Yun tertegun dan menatap Hou Yang Biao. Hou Yang Biao tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk dengan ekspresi rumit. Ini sulit dikatakan. Yang Yun ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Pertanyaan Hou Yang Biao sia-sia, karena kekuatan Xiao Fan tidak hanya kuat, tetapi juga aneh. Pertama-tama,
dia hanya berada di ranah Jingdao, jadi bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan hukum? Lagi pula, ada dua jenis kekuatan hukum. Meskipun Yang Yun tidak mau mempercayainya dalam hatinya, bagaimana jika Xiao Fan dapat menggunakan kekuatan hukum ketiga? Kalau kejadian ini sampai terjadi, bahkan jika mereka semua disatukan, mereka belum tentu sebanding dengan Xiao Fan. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Xiao Fan saat ini, bahkan jika Yang Yun dan Hou Yang Biao bergerak, mereka tidak akan mampu menekan Xiao Fan dengan kekuatan gabungan mereka. Paling-paling, mereka hanya bisa memaksanya mundur. Itulah sebabnya Yang Yun tidak tahu bagaimana menjawab ketika Hou Yang Biao bertanya. Hou Yang Biao mengangguk. Seperti dugaannya, kekuatan Xiao Fan jauh melampaui imajinasi mereka. Duar. 3 jam kemudian, retakan ruang di wilayah dalam Kyushu terus memancarkan fluktuasi aura yang mengerikan. Diperlukan para kultivator ranah Ziyuan untuk menggunakan kekuatan spiritual mereka guna mempertahankan retakan dan menahan penyebaran aura mengerikan di dalamnya. Bagaimana situasi di sana? Entahlah, tapi dilihat dari aura mengerikan ini, mereka tidak pernah berhenti. Inikah kekuatan hukum? Begitu kuat, tapi aku belum pernah mendengar ada di antara mereka yang menggunakan kekuatan atribut bumi. Kenapa begitu? Aku tidak tahu. Banyak orang kuat tengah mendiskusikan masalah ini, dan mereka semua sangat bingung mengenai kekuatan hukum atribut bumi yang menyebar dari celah-celah itu. Mereka yang memiliki pertanyaan ini semuanya adalah para kultivator ranah Ziyuan. Mereka adalah orang-orang kuat yang memiliki pemahaman tentang Qian Daoling, Yang Yun, Han Fu, dan lainnya. Mereka mungkin bertanya-tanya siapa di antara mereka yang telah menguasai kekuatan hukum atribut bumi. Tapi Kaisar Suci Xiao ini sungguh kuat. Dia bahkan bisa bertarung melawan beberapa kultivator ranah Jingtian sampai sekarang. Seru seseorang di antara kerumunan dengan kagum. Begitu hal ini dikatakan, banyak sekali orang yang menanggapi, dan mereka pada dasarnya semuanya berpikir demikian. Tapi, katamu, mungkinkah mereka sedang berakting? Tiba-tiba, seorang pria tua dari keluarga terpandang berbisik. Apa maksudmu dengan akting? Akting? Akting apa? Orang-orang di sekitar pria ini bingung dan bertanya satu demi satu, tidak tahu apa maksudnya. Maksudnya Kaisar Suci Xiao akrab dengan para kultivator ranah Jingtian ini, dan bisa saja dia meminta mereka untuk sengaja membuat masalah demi menegakkan otoritasnya. Ini tidak mungkin. Benar sekali, seharusnya tidak mungkin. Ini adalah kultivator ranah Jingtian. Aku hanya menebak, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Seiring berjalannya waktu, pikiran orang-orang yang mengunjungi Kyushu ini menjadi semakin rumit. Secara umum, bagaimana mungkin seorang kultivator ranah Jingdao dapat menandingi seorang kultivator ranah Jingtian? Terlebih lagi, dia bertarung melawan 3 kultivator ranah Jingtian pada saat yang bersamaan. Meskipun Xiao Fan adalah monster dan pernah bertarung dengan Hou Yang Biao yang merupakan seorang kultivator ranah Jingtian sebelumnya, beberapa orang tidak mempercayainya dan menganggap itu semua hanya akting. Lagi pula, waktu yang berlalu begitu singkat. Bahkan jika Xiao Fan sudah tumbuh, bagaimana mungkin dia bisa tumbuh begitu cepat? Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Xiao Li, Xiao Qing, dan yang lainnya memasang ekspresi tak wajar di wajah mereka. Tak wajar di wajah mereka. Mereka menatap retakan itu, khawatir Xiao Fan dalam bahaya. Tak seorang pun dari mereka yang memperhatikan rumor yang beredar. Karena tidak perlu memperhatikan kata-kata ini, begitu Xiao Fan muncul secara langsung, semua masalah akan terpecahkan. Leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan kekuatan lainnya selalu tersenyum. Bagi mereka, hal semacam ini bagaikan berkah dari surga. Mereka hanya berharap mendengar berita bahwa Xiao Fan terbunuh, sehingga mereka bisa membalas dendam. Beberapa leluhur mengirim pesan satu demi satu, dan mereka bahkan membahas cara mendistribusikan sumber daya Kyushu. Kamu harus mati, dasar binatang. Leluhur klan barbar kuno tersenyum dingin,
lalu melirik Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, dan yang lainnya. Matanya penuh nafsu. Mereka semua adalah wanita Xiao Fan, dan ia harus memperlakukan mereka dengan baik di masa depan. Biarkan mereka menjadi budak klan barbar kuno dan dirusak oleh mereka sepuasnya. Para leluhur Istana Naga dan Sekte Pedang juga memiliki ide yang sama saat ini. Mereka harus membuat Kyushu membayar harganya dan menghapus rasa malu mereka. Suos. Pada saat ini, fluktuasi kecil aura hukum terpancar dari celah-celah di dunia kecil tersebut. Kekuatan hukum ini tidak stabil, dan meskipun lemah, membuat sekelompok orang itu berdebar-debar. Kenapa? Lihat itu. Apa yang terjadi di sana? Wajah orang-orang di dekatnya berubah drastis dan mereka tampak gugup, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Xiao Li, Xiao Qing dan yang lainnya bahkan lebih khawatir, takut sesuatu telah terjadi pada Xiao Fan. Oh tidak, apakah dunia kecil ini akan runtuh? Wajah leluhur tua kuil Ziyun berubah drastis dan dia berseru. Apa? Semua orang di sekitar terkejut. Apakah dunia kecil ini akan runtuh? Ini bagaimana mungkin? Tidak mungkin, ini adalah dunia kecil yang dibangun oleh seorang kultivator ranah Jingtian. Bagaimana mungkin ia runtuh semudah itu? Benar, biksu tua, tolong berhenti bicara omong kosong. Tak satu pun orang di dekatnya berani mempercayai kata-kata leluhur kuil Ziyun. Ini adalah dunia kecil seorang kultivator ranah Jingtian, bagaimana mungkin bisa hancur begitu mudah? Jika Xiao Fan menghancurkan dunia kecil kultivator ranah Jingtian, lalu seberapa kuatkah dia? Ini, leluhur kuil Ziyun awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu dan tidak mengatakannya. Faktanya, dia sendiri tidak percaya bahwa Xiao Fan mampu menghancurkan dunia kecil kultivator ranah Jingtian. Namun, pada saat ini duar, retakan di dunia kecil itu tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Tolong berhenti, jangan menyerang lagi. Lupakan saja. Wajah Huo Jian memucat dan ia berteriak minta ampun. Setelah muncul dari celah di dunia kecil itu, ia langsung melarikan diri. Saudara Xiao, maafkan aku karena telah menyinggungmu kali ini. Mulai sekarang, kita akan saling menjauh. Han Fu muncul di belakangnya dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, takut jika ia berlari terlalu lambat, ia akan ditindas oleh Xiao Fan. Berhenti memukulku, berhenti memukulku. Qian Daoling dan Xiao Fan muncul setelah dua orang itu. Xiao Fan sudah mengunci Qian Daoling dan melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Karena dunia kecil itu hancur, Qian Daoling mengalami serangan balik yang kuat. Saat ini, kekuatan hukum di sekitarnya sangat sedikit, dan ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari Xiao Fan. Berlututlah dan mohon ampun. Jadilah budak Kyushu selama 10.000 tahun, dan aku akan mengampunimu hari ini. Xiao Fan menaiki tubuh Qian Daoling yang terkapar dan memukulinya dengan keras, seraya berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, Hou Yang Biao dan Yang Yun muncul di celah dunia kecil yang hendak runtuh, keduanya dengan ekspresi terkejut yang tidak dapat disembunyikan di wajah mereka. Beberapa saat yang lalu, di dunia kecil itu, Xiao Fan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Mengalahkan Qian Daoling, Huo Jian, dan Han Fu, dan tubuh mereka hancur satu demi satu. Jadi, begitulah kejadian tadi. Qian Daoling, Han Fu, dan Huo Jian memutuskan untuk melarikan diri. Kekuatan Xiao Fan terlalu kuat, dan mereka bukan tandingannya. Tetapi apakah mudah bagi mereka untuk melarikan diri? Han Fu dan Huo Jian tidak tahu apakah itu karena keberuntungan atau karena alasan lain, tetapi Xiao Fan akhirnya mengunci Qian Daoling sendirian dan melancarkan serangan ganas padanya. Inilah hasil akhirnya. Huo Jian dan Han Fu melarikan diri jauh, dan Qian Daoling jatuh ke tangan Xiao Fan. Berhenti memukul, aku salah, aku salah. Qian Daoling menjerit dan menyemburkan darah dari mulutnya. Kamu salah. Beraninya kamu datang ke Kyushu dan bersikap lancang.
Bagaimana ini bisa diselesaikan hanya dengan mengatakan kamu salah? Xiao Fan mendengus dingin dan benar-benar menekan Qian Daoling dan menginjak kepalanya. Wajah orang-orang di dekatnya berubah drastis, dan mereka tidak percaya bahwa semua ini benar. Xiao Fan bertarung sendirian melawan 3 kultivator ranah Jingtian. Pada akhirnya, 2 dari mereka lolos, dan 1 jatuh ke tangan Xiao Fan dan sepenuhnya ditindas. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zhankui, Yu Qiong-yao, Lin Ling dan yang lainnya semuanya senang saat melihat ini. Xiao Qing dan Xiao Li pun sama. Mereka semua menghela napas lega saat ini, asalkan Xiao Fan baik-baik saja. Zhao Wuji, Ye Chang dan orang-orang lain dari Kyushu begitu gembira hingga mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Yang mulia Kaisar Suci sungguh kuat. Hidup Yang mulia Kaisar Suci. Yang mulia Kaisar Suci tak terkalahkan. Leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan lainnya, semuanya memiliki wajah yang lebih muram daripada yang lain. Xiao Fan bukan hanya tidak mati, tetapi ia bahkan menang. Terlebih lagi, bahkan Qian Daoling yang berada di ranah Jingtian, menjadi tawanannya dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Qian Daoling adalah kultivator ranah Jingtian. Bukankah itu berarti tak terkalahkan di wilayah bintang Hongtian? Memikirkan hal ini, banyak orang tampak berwajah hikmat, merasa bahwa sekarang setelah Kaisar Suci Xiao Fan menjabat, mereka takut bahwa 3 klan dewa tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Xiao Fan. Faktanya, orang-orang yang datang ke Kyushu sebelumnya juga pernah memikirkan tentang kepercayaan diri apa yang dimiliki Xiao Fan hingga bisa begitu sombong. Xiao Fan, lepaskan aku. Aku salah. Aku janji tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Qian Daoling jatuh ke tangan Xiao Fan dan menjerit kesakitan. Apa kamu tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Xiao Fan mendengus dingin dan menginjaknya. Jadilah budak Kyushu selama 10.000 tahun, lalu aku akan melepaskanmu. Kamu dengar aku. Aku kultivator ranah Jingtian, Xiao Fan. Kata Qian Daoling dengan marah. Ingatlah, kamu sekarang berada di bawah kakiku, kata Xiao Fan dingin sambil menatap Qian Daoling. Pada saat ini, Qian Daoling bahkan ingin mati. Saudara Xiao, kenapa tidak kita lupakan saja kali ini? Yang Yun berbicara untuk membujuknya, raut wajahnya tampak sangat tidak wajar. Benar, Xiao Fan, lupakan saja. Hou Yang Biao pun ikut angkat bicara untuk membujuknya kali ini, melihat Yang Yun dan Hou Yang Biao, 2 kultivator ranah Jingtian, bersikap begitu sopan kepada Xiao Fan, banyak orang di dekatnya menjadi semakin terkejut. Apakah Xiao Fan sudah sekuat itu? Bahkan para kultivator ranah pun harus bersikap sopan kepadanya dan tidak berani berbicara dengan suara keras. Senior Yang Yun, Hou Tua, jangan urus sesuatu yang bukan urusan kalian. Menjadikan Qian Daoling budak penjaga gerbang Kyushu selama 10.000 tahun adalah hukuman baginya karena telah memasuki Kyushu dan bersikap kasar kepadaku. Apa dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan hanya karena telah mencapai ranah Jingtian? Aku, Xiao Fan, masih di wilayah bintang Hongtian. Kata Xiao Fan dengan tegas. Setelah mendengar ini, Hou Yang Biao dan Yang Yun saling berpandangan. Dan memilih untuk diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun kata-kata Xiao Fan sopan, namun maksudnya adalah untuk memperingatkan mereka, mengingatkan mereka agar tidak mencampuri urusan orang lain. Pada saat yang sama, Xiao Fan juga memberitahu banyak orang di dekatnya bahwa dia, Xiao Fan, bahkan tidak peduli dengan Qian Daoling yang berada di ranah Jingtian. Dia bisa dengan mudah menekannya dan menjadikannya budak penjaga gerbang Kyushu. Kalian yang kultivasinya di bawah ranah Jingtian, beraninya kalian bertindak sekeras itu. Para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan alam lainnya, segera menyingkirkan pikiran-pikiran kecil mereka sebelumnya. Saat ini, mereka ketakutan. Qian Daoling, maukah kamu menjadi budakku di Kyushu selama 10.000 tahun? Teriak Xiao Fan dingin, dan auranya sendiri meledak, menekan Qian Daoling. Aku bersedia.
Wajah Qian Daoling memucat. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan memilih untuk berkompromi. Bocah, beraninya kamu mempermainkanku. Kamu tidak berniat membunuh mereka sejak awal. Saat itu, suara marah diagram bintang muncul di benak Xiao Fan. Jangan khawatir tentang ini, kata Xiao Fan gembira. Jika kamu membunuh 3 kultivator ranah Jingtian sekaligus, jika seseorang menemukan petunjuk dan menemukan rahasianya, kurasa kamu tidak akan menginginkan itu, kan? Sialan kamu. Diagram bintang sangat marah ketika mendengar Xiao Fan mengatakan itu. Lalu diagram bintang pun berhenti bicara dan terdiam. Situasi sudah sampai pada titik ini, dan tak ada gunanya lagi bicara. Baiklah, Qian Daoling, mulai sekarang, kamu akan menjaga gerbang Kyushu selama 10.000 tahun dan melindungi kedamaian Kyushu. Ini akan menebus dosamu. Mengerti? Kata Xiao Fan ringan, nadanya tenang, tetapi ekspresinya sangat arogan. Di dekatnya, semuanya orang ternganga karena terkejut. Xiao Fan benar-benar berniat membuat Qian Daoling, yang berada di ranah Jingtian, menjaga gerbang Kyushu. Mengerti. Wajah Qian Daoling sehitam dasar panci. Ia ingin melawan, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa ia terluka parah dan tak bisa melawan sama sekali. Ia hanya bisa berkompromi dan menunggu masa depan. Namun, Qian Daoling telah membuat rencana secara rahasia, dan dia akan melarikan diri saat Xiao Fan tidak memperhatikan. Hehehe, asal kamu setuju, ayo kita tanda tangani kontrak perbudakannya. Xiao Fan tersenyum tipis. Qian Daoling, tidak perlu. Wajah Qian Daoling memucat. Kenapa, kamu tidak mau? Wajah Xiao Fan tiba-tiba berubah dingin. Tidak, aku bersedia. Qian Daoling menggertakkan giginya dan akhirnya setuju dengan enggan. Aku kultivator ranah Jingtian. Bahkan jika ada kontrak budak, bagaimana mungkin kamu, ranah Jingdao, bisa mengikatku? Qian Daoling bergumam dalam hatinya dan memutuskan bahwa Xiao Fan tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Hehehe, bagus. Xiao Fan memamerkan gigi-giginya yang putih. Entah mengapa, Qian Daoling merasakan hawa dingin di punggungnya, dan firasat buruk pun menyebar. Yang Yun dan Hou Yang Biao berdiri di samping, tampak tak berdaya dan ketakutan. Orang ini Xiao Fan benar-benar menekan Qian Daoling dan menjadikannya sebagai budak. Haha, asal kamu setuju. Xiao Fan menatap Qian Daoling dan mencibir. Lalu ia menjentikkan jarinya dan memadatkan jejak jiwa ke dalam pikiran Qian Daoling. Menyadari adanya jejak jiwa tambahan di benaknya, wajah Qian Daoling berubah drastis, dan dia segera mencoba menghilangkan jejak jiwa tambahan itu. Meskipun Qian Daoling tidak jelas mengenai fungsi jejak jiwa ini, apa yang dapat dilakukan Xiao Fan padanya? Apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu janjikan? Xiao Fan berkata dengan dingin, mengingatkan Qian Daoling untuk jujur dan tidak mencoba melawan. Ini baiklah. Wajah Qian Daoling memucat, tetapi dia akhirnya setuju. Pada saat yang sama, Qian Daoling merasakan jantungnya berdebar kencang. Jejak jiwa ini jauh lebih kuat dari yang ia duga. Qian Daoling ketakutan. Ia tidak tahu metode apa yang digunakan Xiao Fan. Mengapa anak laki-laki ini, yang baru saja mencapai ranah Jingdao, menguasai metode aneh seperti itu? Wajah Qian Daoling memucat. Setengah menit kemudian, ia merasakan tanda budak tambahan di jiwanya. Jika ia ingin berkhianat, tanda budak ini akan aktif. Mengenai seberapa kuat tanda budak ini, Qian Daoling tidak yakin untuk saat ini. Xiao Fan pernah menerima budak sebelumnya. Saat itu, mereka adalah Yun Ce dan Yun Lou. Itu karena hubungan mereka dengan kaisar manusia sebelumnya. Namun, nyatanya, Xiao Fan tidak melakukan apapun kepada Yun Ce dan Yun Lou setelahnya, dan pada dasarnya mengabaikan mereka. Tanda budak yang digunakan Xiao Fan pada Qian Daoling saat ini adalah metode rahasia yang diperoleh dari diagram bintang. Metode ini memiliki daya represi yang mengerikan dan sangat terarah. Sekalipun ranah Xiao Fan tidak sebaik Qian Daoling, akan sangat sulit bagi lawan untuk melawan dan menghancurkan tanda budak tersebut. Terlebih lagi, saat Qian Daoling hendak memurnikan tanda budak,
Xiao Fan akan segera mengetahuinya dan dapat merasakan lokasi Qian Daoling di sepanjang tanda tersebut. Sederhananya, selama kekuatan Xiao Fan berada di atas Qian Daoling dan Xiao Fan menanamkan tanda budak padanya, dia tidak akan bisa melarikan diri di kehidupan ini. Pada saat ini, wajah Qian Daoling memucat dan firasat buruk di hatinya menjadi lebih serius. Meskipun dia tidak tahu persis asal-muasal tanda budak yang dibuat oleh Xiao Fan, dia juga merasakan bahaya yang kuat. Baiklah, Qian Daoling, kamu boleh mundur sekarang. Mulai sekarang, kamu harus setia pada Kyushu. Mengerti? Kata Xiao Fan ringan, berbicara kepada Qian Daoling dengan nada seorang atasan. Wajah Qian Daoling memucat, dan dia mengangguk setuju, tidak berani melawan sama sekali untuk saat ini. Sekalipun dia berencana untuk melarikan diri, dia harus menghilangkan tanda budaknya. Chu Feng, bawa Qian Daoling untuk menemukan Qi Linglong. Mulai sekarang, dia akan berada di bawah perintah Qi Linglong, kata Xiao Fan acuh tak acuh. Baiklah, Chu Feng tertegun sejenak, lalu segera mengangguk setuju, dan pergi bersama Qian Daoling dengan ketakutan. Dapat dikatakan bahwa dengan seorang kultivator ranah Jingtian yang menjaga gerbang, hal seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah wilayah bintang Hongtian. Pada saat ini, rakyat Kyushu sangat gembira dan berteriak serempak. Hidup yang mulia Kaisar Suci! Yang mulia Kaisar Suci sungguh kuat! Yang mulia Kaisar Suci sungguh mendominasi! Xiao Fan memiliki tempat yang tak tergantikan di hati rakyat Kyushu. Meski mereka mengakui Xiao Li sebagai kaisar, namun bagi mereka, hanya satu sosok yang benar-benar mereka percayai sepenuhnya, Xiao Fan, lah adalah tumpuan dewa sejati dalam benak mereka. Xiao Li memandangi sosok ayahnya dari kejauhan, perasaannya campur aduk. Dalam hatinya, ia sadar jalan yang harus ia tempuh masih panjang, lah bertanya dalam diam, apakah suatu hari nanti, ia bisa sekuat dan sebesar ayahnya. Di sisi lain, Xiao Qing tersenyum cerah seperti bunga yang mekar. Wang Teng, si anjing penjilat, langsung berseru kagum, ayah mertua benar-benar luar biasa. Gila, benar-benar mendominasi. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Yu Qiong Lin Ling, Hurui, Nangong Ling Xuan, Lan Zankui, Hong Mo, Long Chiwei, Ciyue Lianxiang dan Zhao Yanfu semuanya sangat bersemangat, suami mereka terlalu mendominasi. Wei Zhongshan membusungkan dada dan mengangkat kepalanya, menatap sekelompok kultivator ranah Ziyuan dengan tatapan arogan, lah berencana kembali menemui Xiao Fan dan memintanya untuk membuat Qian Daoling sebagai bawahannya, lalu ia akan keluar dan memamerkan kekuatannya, dan melihat siapa di wilayah bintang Hongtian yang berani melawan. Niu Tongxuan berdiri di samping, rahangnya hampir ternganga. Memikirkan saat dia berduel dengan Xiao Fan, wajah Niu Tongxuan memerah. Para tokoh berpengaruh dari Kuil Ziyun, Pixinmen, Paviliun Butian, Paviliun Ziwei, Sekte Kuali Giok, dan kekuatan lainnya semuanya terkejut. Xiao Fan kini pantas menyandang gelar Kaisar Suci. Sekarang, selain 3 leluhur klan dewa, apakah ada orang di wilayah bintang Hongtian yang bisa menjadi lawan Xiao Fan? Para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan lainnya semuanya merasa sedih saat ini. Mereka merasa hidup mereka gelap. Akankah mereka ditindas oleh Xiao Fan dan tak mampu mengangkat kepala mereka seumur hidup? Perasaan putus asa menyebar di hati mereka, membuat mereka bingung dan khawatir tentang masa depan ras mereka. Semuanya, aku minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Setelah menyuruh Chu Feng membawa Qian Daoling pergi, Xiao Fan melihat sekeliling dan tersenyum tipis. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah masalah sepele dan Xiao Fan tidak menganggapnya serius sama sekali. Sekelompok orang di dekatnya semuanya terkejut dan segera memujinya, tidak berani lalai sedikit pun. Kaisar Suci Xiao, kamu terlalu sopan. Jangankan menunggumu sebentar, aku bisa menunggumu selama 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai lautan mengering dan bebatuan runtuh, dan dunia kiamat pun, aku bersedia menunggumu. Leluhur keluarga Mo langsung berbicara dan menjadi yang pertama menyanjungnya.
Kata-katanya sangat klise dan menjijikkan. Benar sekali, Kaisar Suci Xiao, kamu sedang menyanjung kami, wajar saja menunggu Kaisar Suci Xiao. Kenapa kita harus keberatan? Kaisar Suci Xiao sungguh kuat dan mendominasi kali ini, tak seorang pun menertawakan leluhur keluargamu. Semua orang buru-buru memujinya, takut mereka akan selangkah lebih lambat dari yang lain dan disalahkan oleh Xiao Fan. Hehehe, terima kasih semuanya. Xiao Fan tersenyum tipis. Pada saat ini, prestise Xiao Fan di benak semua orang meroket dalam sekejap dan mencapai puncaknya. Kaisar Suci Xiao begitu mendominasi. Aku rasa dia adalah jenius nomor satu di alam semesta ini. Seorang leluhur klan barbar kuno berkata sambil tersenyum. Ia ketakutan, ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah terpikir untuk melawan Xiao Fan seumur hidupnya. Jika Xiao Fan tahu apa yang baru saja mereka bicarakan, ras mereka mungkin akan musnah hari ini. Ya, Kaisar Suci Xiao, kamu begitu mendominasi di usia yang begitu muda. Leluhur pertama Istana Naga berkata sambil tersenyum. Kaisar Suci Xiao begitu mengerikan. Sekte Pedang akan selalu tunduk pada Kyushu dan tidak akan berani melampaui batas. Semua leluhur kekuatan yang memusuhi Xiao Fan, satu demi satu merendahkan diri dan memilih menyerah dengan patuh. Bagus sekali, ingat apa yang kamu katakan hari ini, kata Xiao Fan ringan. Sekarang setelah memiliki kekuatan absolut, dia tidak berencana menghancurkan klan barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang untuk sementara waktu. Dia akan membiarkan Xiao Li berlatih dengan mereka nanti. Lagi pula, Xiao Fan begitu kuat, dia merasa malu untuk menghabisi seluruh klan tanpa alasan. Betapa membosankannya jika semua ras di wilayah bintang Hongtian musnah. Tentu ya, apa yang dikatakan Kaisar Suci Xiao benar, kami tidak akan berani. Leluhur klan barbar kuno langsung menyanjungnya. Sekarang, bahkan jika Xiao Fan buang air besar untuknya, leluhur klan barbar kuno pasti akan bertepuk tangan dan mengatakan bahwa kotorannya sangat wangi. Baiklah, semuanya, perjamuan yang disiapkan Kyushu tadi hancur. Tapi tak masalah, kita bisa mempersiapkannya lagi sekarang, kata Xiao Fan ringan. Baiklah, terima kasih banyak atas keramah tamahannya, Kaisar Suci Xiao. Terima kasih banyak, Kaisar Suci Xiao. Sungguh suatu berkah bisa makan makanan Kyushu. Sekelompok orang mulai menyanjungnya, membuatnya tampak seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia. Lier, urus sisanya, ucap Xiao Fan pelan, tatapannya tertuju pada Xiao Li. Baik, ayah, jawab Xiao Li sambil memberi hormat. Ucapan seperti ini bukan pertama kalinya Xiao Fan katakan padanya. Ia tahu, di depan umum nanti, Xiao Fan akan menggunakan nama yang lebih mengesankan dan penuh wibawa. Bukan karena Xiao Fan haus akan kekuasaan atau ingin merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi ia paham. Tindakan itu adalah bagian dari strategi. Ia ingin memberi kesan kuat di mata dunia luar, agar mereka sungguh-sungguh menghormati Kyushu dari hati yang paling dalam. Yang Yun, Hou Tua, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain untuk bicara? Xiao Fan menatap Yang Yun dan Hou Yang Biao dan berkata sambil tersenyum. Kedua orang ini pasti punya sesuatu untuk dikatakan kepada Xiao Fan berdua. Jadi Xiao Fan memberi mereka kesempatan ini. Mengenai apa yang terjadi di wilayah dalam Kyushu di masa depan, Xiao Fan tidak perlu turun tangan. Xiao Li dan yang lainnya akan mengurus semuanya. Bagaimanapun, situasi keseluruhan telah diputuskan. Efek yang diinginkan Xiao Fan telah tercapai. Dia telah mengusir dua kultivator ranah Jingtian yang kuat dan menekan Qian Daoling, membuatnya menjaga gerbang Kyushu. Begitu masalah ini menyebar, nama Kyushu akan diketahui semua orang, membuat semua orang di wilayah bintang Hongtian tahu bahwa orang-orang Kyushu tidak mudah untuk diajak main-main. Mulai sekarang, orang-orang dari Kyushu dapat pergi kemana saja di wilayah bintang Hongtian saat mereka pergi berbisnis. Sekalipun kultivasi mereka tidak tinggi, mereka tidak akan diganggu atau dipandang rendah. Sebenarnya,
Inilah niat Xiao Fan untuk menyatakan dirinya sebagai Kaisar Suci dan menunjukkan kekuatannya di depan umum untuk menekan Qian Daoling dan yang lainnya. Terlalu sedikit orang kuat di Kyushu, dan kebanyakan dari mereka lemah dan butuh waktu untuk berkembang. Selagi mereka meningkatkan kekuatan, nama Kyushu dapat melindungi mereka. Xiao Fan, Yang Yun dan Hou Yang Biao menghilang dan pergi. Pada saat ini, sekelompok orang tak kuasa menahan napas. Karena Xiao Fan ada di sana, mereka bahkan tak berani bernapas dalam-dalam. Mereka saling memandang dan berdiskusi. Bahkan sekarang mereka tidak berani menyebut nama Xiao Fan di Kyushu. Dapat dikatakan bahwa pemandangan tadi akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka selama sisa hidup mereka. Xiao Fan terlalu menakutkan. Yang mulia, saatnya untuk memulai melihat ini. Zhao Wuji menatap Xiao Li dan berkata sambil tersenyum. Faktanya, di mata rakyat Kyushu, Xiao Fan bukanlah Kaisar Kyushu ataupun Kaisar Suci, melainkan dewa, pilar di hati setiap orang. Xiao Li tertegun mendengar ini, lalu mengangguk berat, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara berat. Semuanya, silakan pergi ke aula dalam untuk beristirahat dulu. Aku akan menghibur kalian nanti. Mendengar hal itu semua orang di dekatnya memberi hormat dan saling menyapa. Baiklah, baiklah aku akan mengikuti semua rencana Kaisar Xiao. Ya, semuanya tergantung pada pengaturan Kyushu. Tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru. Kaisar Xiao, tidak apa-apa. Sekelompok orang berbicara pada saat yang sama, dan tidak ada yang berani mengabaikan Xiao Li. Xiao Li mengangguk. Ini pertama kalinya ia memberi perintah sebagai kaisar, jadi ia agak gugup. Xiao Fan pernah mengingatkan Xiao Li sebelumnya, kalaupun ketemu kultivator ranah Ziyuan, dia tidak boleh bersikap sopan dan harus bertindak seperti atasan, nanti orang lain makin takut dengannya. Xiao Fan membawa Yang Yun dan Hou Yang Biao pergi dan tiba di tanah terpencil di luar Kyushu. Terima kasih, Hou Tua. Xiao Fan menatap Hou Yang Biao dengan gembira. Hari ini, Hou Yang Biao diminta untuk membantu Xiao Fan membangun kepribadian yang jujur, dan Hou Yang Biao memainkan peran yang sangat diperlukan. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Hou Yang Biao tertegun dan langsung berbicara. Xiao Fan, bagaimana kamu menguasai kekuatan hukum? Yang Yun bertanya dengan lugas dan langsung. Hehe, apa itu kekuatan hukum? Aku tidak mengerti, kata Xiao Fan riang, menutup mata dan tidak menjawab pertanyaan Yang Yun. Baiklah, Yang Tun tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu mengangguk. Setiap orang punya rahasia, jadi wajar saja kalau Xiao Fan tidak mau menceritakannya. Xiao Fan, kamu memang sangat kuat sekarang, tapi cobalah untuk tetap rendah hati di masa depan. Jika orang-orang dari alam yang lebih tahu tentang situasi di sini, meskipun kamu belum mencapai ranah Jingtian, kamu mungkin akan terlibat. Yang Yun mengingatkannya. Alasan utamanya adalah Yang Yun takut jika Xiao Fan benar-benar menimbulkan masalah dan menarik orang-orang kuat dari alam yang lebih tinggi, bukankah mereka semua akan hancur? Pada saat itu, semua orang akan pergi ke medan perang surgawi dan kehilangan nyawa mereka. Baiklah, jangan khawatir, senior, kata Xiao Fan dengan tenang. Xiao Fan tentu saja tahu apa yang dimaksud Yang Yun, ia memang berniat untuk tetap rendah hati. Xiao Fan tertarik pada medan perang surgawi, tetapi jika ia ingin pergi ke sana, ia ingin menunggu hingga ia mencapai ranah Jingtian. Dengan kekuatan Xiao Fan dalam menantang lawan-lawan yang tingkatannya lebih tinggi, setelah ia naik ke ranah Jingtian, ia paling tidak ia dapat melawan para kultivator ranah Nirvana. Setelah ranah Jingtian, ada ranah Nirvana, kelahiran kembali dari abu, dan transformasi jiwa dan tubuh. Tidak ada kultivator dengan kultivasi setingkat ini di wilayah bintang Hongtian. Xiao Fan melihatnya dari catatan di diagram bintang. Senang kamu tahu. Kalau begitu aku lega. Yang Yun menghela napas lega. Aku berencana untuk mengasingkan diri mulai sekarang, jangan khawatir. Xiao Fan tersenyum senang dan memahami pikiran Yang Yun sekilas lalu menjelaskannya lagi. Baiklah,
Terima kasih atas senjata spiritual tingkat sucimu. Aku pergi dulu. Mendengar ucapan Xiao Fan, Yang Yun tersenyum dan mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun pergi. Yang Yun sangat gembira mendapatkan 2 senjata spiritual tingkat suci secara gratis. Sedangkan untuk masa depan wilayah bintang Hongtian, itu bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkannya. Apakah wilayah bintang Hongtian sedang kacau atau tidak? Leluhur 3 klan dewa, Kaisar Tulang Mayat, Xiao Fan sepenuhnya terserah mereka untuk memutuskan. Tetapi jika kejadian hari ini menyebar, diperkirakan leluhur 3 klan dewa tidak akan mengambil tindakan dengan mudah terhadap Xiao Fan. Baiklah, aku juga pergi, kata Hou Yang Biao. Ia sudah berada di Kyushu selama setengah tahun dan sekarang ia berencana untuk pergi. Hou Yang Biao sangat puas dengan 3 senjata sihir tingkat suci. Tunggu, ada apa? Tepat saat Hou Yang Biao hendak pergi, Xiao Fan memanggilnya, yang membuat Hou Yang Biao tertegun, lalu menatap Xiao Fan dengan waspada, khawatir orang ini akan mengingkari janjinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Hou Yang Biao waspada. Jika Xiao Fan berencana mengambil kembali senjata spiritual tingkat suci, Hou Yang Biao pasti akan langsung kabur. Kenapa kamu begitu gugup? Tanya Xiao Fan tanpa berkata-kata. Hou Yang Biao menatap Xiao Fan seolah ingin melahapnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Hou Yang Biao dengan gugup. Datanglah ke Kyushu sesering mungkin ketika kamu tidak ada kegiatan dan berlatihlah dengan Xiao Li dan Xiao Qing, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Tidak, Hou Yang Kiao langsung menolak. Aku kultivator ranah Jingtian. Kenapa aku harus berlatih dengan anak-anak kecil itu? Lagi pula, ada Qian Daoling yang menjaga gerbang Kyushu. Kenapa kamu tidak menyuruhnya merawat anak-anakmu? Benar juga, terima kasih sudah mengingatkan. Xiao Fan tertegun sejenak, lalu teringat Qian Daoling. Baiklah, aku pergi. Sampai jumpa. Melihat Xiao Fan berubah pikiran, Hou Yang Biao langsung menghilang. Ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, karena khawatir Xiao Fan akan mengambil kembali senjata spiritual tingkat suci itu. Orang ini terlalu khawatir, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Setelah Yang Biao dan Yang Yun pergi, Xiao Fan menatap langit berbintang dengan mata sedikit menyipit. Dia tersenyum, melangkah, dan menghilang di tempat jauh sekali. Dia benar-benar menemukanku. Anak ini jelas tidak sesederhana itu, gumam leluhur klan Cuang dengan ekspresi serius. Dia bersembunyi di kegelapan dan menggunakan metode rahasia para dewa. Secara logika, Xiao Fan seharusnya tidak dapat menemukannya, tetapi dia tetap ditemukan oleh pihak lain. Ini cukup membuktikan betapa kuatnya Xiao Fan sekarang. Memiliki kekuatan ranah Jingtian melampaui kemampuan persepsi para kultivator ranah Jingtian biasa, dan dia juga mengalahkan Qian Daoling, Han Fu, Huo Jian. Leluhur klan Cuang tampak serius dan berbalik. Dia ingin sekali menyampaikan berita itu kepada para leluhur klan Huntian dan klan Qianshu serta mendiskusikan tindakan balasan selanjutnya dengan mereka. Tingkat teror Xiao Fan kini telah melampaui Kaisar Tulang Mayat. Bahkan ketika Kaisar Tulang Mayat berada di puncaknya, lawan tidak memiliki rekor seperti itu. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menekan Xiao Fan, mereka tidak akan berdaya. Setelah leluhur klan Cuang pergi, dia langsung kembali ke wilayah klan Dewa untuk menemui leluhur klan Qianshu dan klan Huntian, dan memberitahu mereka apa yang telah dilihatnya di luar Kyushu. Apa? Katamu anak ini bahkan bisa merasakanmu sekarang, dan mengalahkan Han Fu dan Huo Jian hingga melarikan diri, dan menekan Qian Daoling sendirian. Setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur klan Cuang, leluhur klan Qianshu dan klan Huntian dipenuhi dengan keheranan di wajah mereka, dan mereka tidak percaya bahwa semua ini benar. Benar, benar sekali, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Leluhur klan Cuang mengangguk berat, wajahnya penuh kesungguhan. Saat melihat Xiao Fan sebelumnya, ia bahkan merasa berdebar-debar. Kekuatan anak ini saat ini begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Bagaimana mungkin leluhur klan Qianshu dan klan Huntian tampak tak percaya saat ini?
Xiao Fan begitu jahat sekarang. Apakah kamu ingin menghubungi garis keturunan utama? Kata leluhur klan Cuang dengan suara berat, wajahnya tampak sangat jelek. Kalau sudah melampaui perkiraan awal, nanti malah makin repot kalau tidak ditangani dengan baik. Ini mari kita lihat. Leluhur klan Qianshu ragu-ragu dan berkata dengan suara berat. Mendengar ini, leluhur kedua klan lainnya ragu-ragu, mengangguk, dan masing-masing tampak tidak wajar. Jika orang-orang dari cabang utama datang dan mengetahui bahwa Xiao Fan tidak memiliki harta yang mereka inginkan, mereka tidak akan sanggup menanggung akibatnya. 10 hari kemudian, Kyushu mengundang semua pasukan untuk berkumpul bersama, tetapi beberapa telah pergi dan kembali ke wilayah masing-masing. Selanjutnya, gelar Kaisar Suci Xiao Fan pun menyebar ke seluruh wilayah bintang Hongtian. Banyak orang ternganga takjub ketika mendengar gelar terbaru Xiao Fan. Kaisar Suci Xiao Fan ini terlalu sombong. Ya, dia berani menyebut dirinya Kaisar Suci, dan dia tidak takut para dewa menimbulkan masalah baginya. Apakah Xiao Fan benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? SSSTTT, pelankan suara kalian. Waktu kita di Kyushu, Kaisar Xiao sudah bertindak. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.